Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas saham BBCA. Sebelum kita memulai, mohon untuk diperhatikan berikut ini. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, dan komen video ini. Oke teman-teman, nama entitas PT Bank Sentral Asia Tbk. Kode entitas BBCA, sektor finance, subsektor bank. Name of shareholder per 30 Juni 2021, pengendalinya PT Dwi Muria Investama Andalan dengan total kepemilikan saham 54,94%. Kemudian ada masyarakat dengan total kepemilikan saham 45,06%. Listing date di sini pada tanggal 31 Mei tahun 2000. Effective date tanggal 11 Mei tahun 2000. Nah, di sini teman-teman IPO price-nya ada di 1.400. Kemudian kita lanjut, di sini ada entitas anak. Yang pertama PT BCA Finance, yang kedua BCA Finance Limited, yang ketiga PT Bank BCA Syariah, ada PT BCA Sekuritas, PT Asuransi Umum BCA, PT BCA Multi Finance, PT Asuransi Jiwa BCA, PT Central Capital Ventura. Nah, yang di sini yang terbaru adalah PT Bank Digital BCA. Nah, di sini visi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Kemudian ada misi membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Kemudian di sini ada Presiden Komisaris Johan Emir Setijoso dan Presiden Direktur Jahja Setiaatmaja. Efektif per 31 Maret tahun 2021. Oke teman-teman, di sini market cap-nya 735,925 triliun, cash 15,425,030 billion, total aset 1129497 billion, total dana temporer 4955873 billion, total liabilitas 937045011 billion, ekuitas pemilik 187495940 billion, CFO 8112774 billion, net interest margin atau NIM 28123,643 billion, interest margin atau IM 32958,237 billion, aset tetap ada di 21530,422 billion. Nah, gini teman-teman, yang perlu kita perhatikan di sini adalah perbandingan antara aset tetap dengan interest margin itu ada di kisaran 1:1,53. Sementara aset tetap berbanding CFO ada di 1:3,76. Aset tetap berbanding net interest margin ada di 1:1,3. Nah, di sini terlihat bahwa yang pertama kita dapatkan adalah emiten ini, emiten yang CEC atau Capital Efficient Company. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang KPMM atau kewajiban penyediaan modal minimum, sering disebut juga dengan CAR. Di sini kita melihat grafik tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 itu beranjak naik ya teman-teman. Di mana tahun 2013 itu nilainya 16,03%, sementara di tahun 2020 itu di 24,82%. Kalau kita lihat secara kuartal 2 tahun 2021 itu nilainya 25,33%. Dan kuartal 2 Juni 2020
itu nilainya 22,93%. Minimal yang bagus menurut kami di sini adalah 8%. Nah, jadi di sini BBCA sudah bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita memiliki aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif. Kita lihat datanya dari tahun 2011 itu 0,3%, naik sampai dengan tahun 2020 menjadi 0,9%. Di sini secara kuartal 2 tahun 2021 itu nilainya 1,21 ya teman-teman, dan kuartal 2 Juni tahun 2020 itu 1,17%. Di sini batas maksimalnya menurut kami adalah 2% teman-teman. Walaupun ini dia naik, tetapi ini masih bernilai cukup baik. Nah, mungkin kenaikan yang signifikan di kuartal 2 tahun 2021 ini disebabkan oleh COVID. Ya teman-teman. Oke teman-teman. Ini kita memiliki aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif. Tahun 2011 di sini nilainya 0,40% ya teman-teman. Lalu beranjak naik, kemudian turun lagi di tahun 2020 itu nilainya 0,80%. Nah, tertinggi kalau kami lihat di sini ada di kisaran 2018 atau 2017 di sini nilainya sama 1,1%. Kalau kita lihat secara kuartal tahun 2021, di kuartal 2 tahun 2021 itu nilainya 1,09%. Kemudian di kuartal 2 Juni tahun 2020 itu nilainya 1,36%. Sini maksimalnya 2%. Walaupun di sini naik, tetapi ini masih cukup baik ya teman-teman, begitu. Ya, saat ini kita masuk ke dalam CKPN ya teman-teman. CKPN itu cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, sini terlihat bahwa tahun 2011 itu nilainya 1,4% dan tahun 2020 itu meningkat menjadi 2,8%. Nah, itu juga di kuartal 2 2021 ini nilainya 3,17%. Ini mengalami kenaikan sedikit di mana kuartal 2 tahun 2020 nilainya 3,15%. Kami juga di sini tampilkan kredit yang direstrukturisasi berdasarkan kolektabilitas Bank Indonesia. Di sini ada lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Nah, teman-teman, sini total kredit yang telah direstrukturisasi dan dalam kategori kredit bermasalah pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember tahun 2020 masing-masing sebesar 6943750 dan 4228276 dalam pembulatan jutaan ya ini teman-teman, dimana CKPN ini minimal 1%. Memang terjadi kenaikan ini diakibatkan imbasnya COVID, banyak kredit yang direstrukturisasi. Di sini juga manajemen berkomitmen untuk menjaga-jaga untuk tetap melakukan pembentukan CKPN apabila debitur-debitur yang telah mendapatkan fasilitas restrukturisasi tersebut berkinerja dengan baik. Pada awalnya diperkirakan menurun karena terdampak COVID-19 teman-teman, dan tidak dapat pulih pasca restrukturisasi dampak akibat COVID-19 ini. Ya, kita masuk ke dalam net profit margin yang merupakan rasio profitabilitas yang menyatakan keuntungan dari operasi bisnis sebagai persentase dari pendapatan atau penjualan bersih. Di sini kita lihat grafiknya dari tahun 2014 nominalnya nilainya 37,7%, meningkat menjadi 41,4% di tahun 2020. Sempat mendapatkan nilai puncak di tahun 2018 dengan 45,6%, lalu di tahun 2020 turun sedikit. Nah, begitu juga di kuartal 2 2021 ini
nilainya 35,90%. Nah, di sini minimalnya itu 10% ya teman-teman. Jadi ini kalau dilihat ini sudah bagus nilainya. Ya, kali ini kita akan membahas LCR atau Liquidity Coverage Ratio, dikenal juga dengan rasio kecukupan likuiditas, di mana tahun 2015 ini nilainya 363,3%, meningkat menjadi 379,2% di tahun 2020. Nah, pada tahun 2021 kuartal 2 ini nilainya 388,10%, dan kuartal 2 tahun 2020 nilainya 310,64%. Nah, teman-teman, di sini nilai minimumnya itu 100%. Jadi ketika nanti ada tekanan, Bank BCA ini masih kuat untuk merespon, di mana kita juga melihat bahwa ada pertumbuhan dana pihak ketiga secara kuartal 2 2021 meningkat 17,5% dibanding kuartal 2 tahun 2020. Nah, dana ini bisa digunakan oleh perusahaan untuk menyalurkan kredit, teman-teman. Ya, di sini ada return on asset. Kita bisa ketahui bersama pada tahun 2011 di sini nilainya adalah 3,8%, lalu di tahun 2020 ini itu menjadi 3,3%. Nah, tetapi karena ini COVID, mari kita lihat di tahun 2019. Nah, 2019 ini dia mengalami kenaikan ya dari tahun 2011 itu sebesar 4,0%. Nah, jadi diharapkan nanti setelah COVID berakhir, ini perekonomian pulih kembali, return asetnya kembali lagi menjadi 4%. Ya teman-teman, dimana di sini juga terlihat di kuartal 2 tahun 2021 ini masih mengalami tekanan, dimana nilainya 3,14%, dan kuartal 2 tahun 2020 itu nilainya 3,12%, tetapi secara kuartal itu mengalami peningkatan ya. Nah, di sini minimalnya itu 1,5%, tetapi orang lain ada juga yang menilai bahwa minimal itu 2% lah. Tapi ini kalau nilainya 3 itu sudah bagus, teman-teman. Kali ini kita masuk ke dalam return on equity atau disingkat dengan ROE. Nah, kita lihat grafik tahunan di sini tahun 2011 itu nilainya 33,5%, teman-teman. Nah, sampai dengan tahun 2020 ini bertahap mengalami penurunan, tapi nilainya 16,5%. Ketika kita lihat ini minimalnya 15% ya sudah di atas ya teman-teman, tapi ini kita harus hati-hati. Nah, begitu juga di tahun 2020 dan 2021 ini masih terjadi COVID, sepertinya ini tertekan. Kita harapkan ini akan menjadi baik setelah perekonomian juga ikut pulih. Dan kalau kita lihat secara kuartal, sini kuartal 2 tahun 2021 itu nilainya 16,63%. Nah, di kuartal 2 Juni tahun 2020 itu nilainya 15,62%. Nah, secara kuartal ini mengalami peningkatan ya teman-teman. Ya, kali ini kita akan membahas loan to deposit ratio atau disingkat dengan LDR, merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan perbankan dalam membiayai kembali dana yang ditarik oleh nasabah atau deposan. Nah, di sini teman-teman kita lihat di tahun 2011 nilainya 61,7%. Nah, meningkat itu menjadi 65,8% di tahun 2020. Nah, puncaknya itu di tahun 2018 itu 81,6%. Hebat ya, ini bisa turun jadi 65,8% di tahun 2020. Nah, kalau kita lihat secara kuartal per kuartal di sini di kuartal 2 tahun 2021 nilainya 62,4%. Lalu di kuartal 2 2020 nilainya 73,28%, teman-teman.
Nah, di sini maksimal 92%. Jadi ini sudah bagus ya teman-teman. Nah, di mana kondisi LDR ini akan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Biasanya kalau suku bunga itu rendah, permintaan kredit itu mungkin meningkat ya teman-teman. Lalu jika tren penyaluran kredit melambat, LDR perbankan pun kian longgar. Hal ini tentunya juga akan dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK yang cepat. Nah, bila dana pihak ketiga ini melambat, maka ini akan memungkinkan LDR-nya akan mengetat, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Di sini ada biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Jika dilihat dari 2011, ini nilainya 60,9%, meningkat menjadi 63,5% di tahun 2020. Jika kita lihat secara kuartal per kuartal, di tahun 2021 kuartal 2 itu nilainya 60,28%. Sementara di kuartal 2 tahun 2020 nilainya 66,59%. Nah, ini mengalami penurunan ya. Ini bagus teman-teman. Jika dilihat maksimalnya ini 80%. Teman-teman, di sini kita memiliki net interest margin atau NIM. Nilainya di tahun 2011 itu 5,7%. Nah, di tahun 2020 juga nilainya sama teman-teman, sekitar 5,7%. Di mana tahun 2019 sempat di angka 6,2% dan di 2016 ini tertinggi 6,8%. Nah, di sini secara kuartal per kuartal, kuartal 2 Juni tahun 2021 itu nilainya 5,2% dan kuartal 2 Juni tahun 2020 itu nilainya 5,96%. Di mana secara per kuartal ini mengalami penurunan 0,76%. Ini mungkin diakibatkan oleh COVID ini ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini minimalnya 5%, di sini sudah masuk kriteria, cukup bagus lah teman-teman. Oke, di sini kita memiliki non performing loan. Di sini ada NPL gross dan NPL net. Yang pertama ini NPL net. Di sini datanya tahun 2011 itu 0,2, meningkat menjadi 0,7% di tahun 2020. Jika dilihat secara kuartal, di sini kuartal 2 tahun 2021 nilainya 0,9%, di mana kuartal 2 tahun 2020 nilainya 1,05%, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini maksimal NPL net itu berada di 1%. Jadi ini sudah mendekati ya teman-teman, mendekati 1%. Mungkin ini karena COVID. Dan kalau dilihat lagi di NPL gross-nya ini di tahun 2011 itu nilainya 0,5 teman-teman. Sementara di tahun 2020 itu 1,8. Nah, ketika kita melihat ini secara kuartal, di kuartal 2 tahun 2021 itu 2,39% teman-teman. Dan di kuartal 2 tahun 2020 itu 2,8% dengan maksimal 5% pada NPL gross. Ya teman-teman, kali ini kita akan melihat valuasi harga sahamnya. Di sini harganya 30.800 dengan PBV 4,05. Kalau mencari PBV 1 ke bawah itu memang agak sulit ya teman-teman, karena ini perusahaan-perusahaan bagus. PER-nya ada di 26,27 kali. Kalau mencari 10 ke bawah itu juga agak sulit rupanya. PCFR-nya di sini 4,68 kali. PSR-nya 8,72 kali. Nah, ini perusahaan bagus. Kalau kita mencari harga terdiskon memang lumayan sulit, teman-teman. Berikut beberapa penghargaan yang didapat oleh Bank BCA. Serta kami mencari informasi bahwa terdapat kasus soal salah transfer dana oleh Bank BCA, tetapi kasus ini sudah diproses pada tahun 2020. Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas stock split Bank BBCA yang dikabarkan 1/5, merupakan perencana dari perusahaan yang akan diumumkan setelah RUPSLB pada 23 September 2021. Jadi kita harus menanti pengumuman ini ya, apakah benar akan terjadi stock split.
dan diperkirakan efektif perdagangan saham dengan harga baru setelah stock split pada 7 Oktober tahun 2021. Nah, di sini saya berikan contoh, jika harga saham BBCA sebelum stock split itu 30.000 per lembar, maka akan menjadi 6.000 per lembar karena stock splitnya 1/5, sehingga harga sebelum stock split itu 3 juta per lot menjadi 600.000 per lot setelah stock split. Tujuan stock split ini adalah untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham dan meningkatkan minat beli investor khususnya retail karena harganya lebih murah. Jadi ini mengubah satu lembar saham menjadi 5 lembar saham. Kalau ditanya ini apakah mengubah PBV-nya, PER-nya dan lain-lain, itu tidak mengubah. Begitu ya teman-teman. Itu saja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen video ini. Terima kasih.